Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumet. Kali ini kita masih membahas soal-soal untuk prediksi ujian akhir kelas 6 SD. Ini adalah video keempat, jadi bagi adik-adik yang ketinggalan video pertama, kedua, dan ketiga, silakan kunjungi channel Rumet dan cari prediksi ujian akhir kelas 6 SD atau soal tryout kelas 6 SD, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Sekarang kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu soal cerita. Anita membeli seutas tali sepanjang 8,25 meter. Sebelumnya sudah memiliki 6,3/4 meter. Tali tersebut digunakan 1/1/5 meter. Sisa tali yang dipakai adalah, ada pilihan A, B, C, dan D-nya. Sekarang kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Kita mulai dari poin pertama, yaitu tali Anita yang dibeli adalah sepanjang 8,25 meter. Jadi kita buat dulu 8,25 meter. Setelah 8,25 meternya kita buat, kita lanjut membaca soalnya, yaitu sebelumnya sudah memiliki 6,3/4 meter. Berarti sebelum membeli tali yang panjangnya 8,25 meter ini, si Anita sudah memiliki tali yaitu sepanjang 6,3/4 meter. Berarti untuk totalnya tinggal kita pakai tanda tambah atau kita jumlahkan 6,3/4 meter. Kita lanjut lagi. Kemudian tali tersebut digunakan 1/1/5 meter. Setelah tali pertama atau tali yang dibeli, kita jumlahkan dengan tali yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian tali ini digunakan, otomatis talinya akan berkurang panjangnya. Karena tali tersebut akan berkurang atau digunakan untuk suatu keperluan, maka tanda yang kita pakai adalah tanda kurang. 1/1/5 meter. Untuk mencari sisa tali ini, inilah yang harus kita selesaikan. Sebelum kita lanjut untuk menyelesaikan angka-angka yang ada, kita perlu memperhatikan terlebih dahulu apakah angka yang kita miliki sudah sama atau belum. Sama dalam artiannya, jika dia pecahan, maka sama-sama pecahan, pecahan biasakah atau pecahan campuran, ataupun jika dia bilangan berkoma, maka semuanya juga harus kita kelompokkan menjadi bilangan berkoma. Sekarang di sini yang pertama bilangan berkoma, yang kedua pecahan campuran, dan yang ketiga juga pecahan campuran. Untuk lebih mudah, maka ketiga bilangan ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita mulai dari 8,25. 8,25 itu dua angka di belakang 0, maka jika kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 825/100. Kenapa per 100? Karena ada dua angka di belakang koma. Kemudian kita lanjut dengan angka yang kedua, yaitu 6,3/4. Ini adalah pecahan campuran. Kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, maka kita mengalihkan angka 6 dengan angka 4, 6 dikali 4 yaitu 24, kemudian kita tambah dengan 3 menjadi 27. 27 per penyebutnya tetap sama yaitu 4. Kemudian di sini kita kurang, karena di sini ada tanda kurang, maka di sini juga kita kurang. 1/1/5 kita rubah menjadi pecahan biasa, 1 kita kali dengan 5, 5 ditambah 1, 6, di sini 6, kemudian penyebutnya tetap 5 meter. Sekarang bentuk angkanya atau bentuk bilangannya sudah sama, yaitu menjadi pecahan biasa. Baru kita selesaikan. 825/100 meter ditambah 27/4 meter dikurang 6/5 meter. Angka pertama yaitu kita harus menyamakan penyebutnya. Ada 100, 4, dan 5, maka kita perlu mencari KPK dari 100, 4, dan 5. KPK dari 100, 4, dan 5 adalah 100. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. 100 kita bagi dengan 100 dapat 1, kemudian kita kali dengan 825, maka mendapat 825.
kemudian ditambah 100 dibagi 4 dapat 25, kita kali dengan 7, yaitu dapat 675. Kemudian di sini ada tanda kurang, berarti di sini juga kurang. 100 kita bagi dengan 5 dapat 20, 20 dikali 6 itu menjadi 120. Tinggal kita jumlahkan bagian atasnya, yaitu 825 ditambah 675 dikurang 120. Hasil akhirnya yaitu 1379 per 100. Ini hasil akhir yang kita peroleh. Sementara di pilihan jawabannya atau di option ABCD-nya tidak ada yang jawaban menyerupai pecahan biasa. Semuanya tersaji dalam bentuk bilangan berkoma. Sehingga bilangan atau angka yang kita peroleh di akhir ini perlu kita rubah menjadi pecahan berkoma. Cara merubahnya bagaimana? Mudah saja, tinggal kita lihat yang penyebutnya yaitu 100. Kalau 100 itu artinya 2 angka di belakang koma. Atau kita bergerak dari angka paling akhir sebanyak 2 langkah ke depannya. Sekarang kita lihat ada 1379. Kalau kita bergerak 2 langkah dari angka paling akhir, berarti kita mulai ke sini. 1, kemudian 2-nya di sini. Maka hasil akhirnya itu menjadi 13,79. Kita lihat kembali pilihan jawaban yang ada, A, B, C, D-nya pada soal. Di A itu 10,50, di B 13,80, C 14,20, dan D 13,20. Sementara jawaban yang kita peroleh yaitu 13,79. Tidak ada yang jawaban yang persis dari A sampai D. Yang ada atau angka yang berawalan 13 itu adalah pilihan B dan D. Sementara koma di belakangnya itu tidak sama. Karena tidak sama, maka kita perlu melakukan pembulatan. Pembulatan ini kita lakukan dengan cara, kita lihat kembali hasil yang kita peroleh yaitu 13,79. Angka paling depan atau angka di depan koma itu kita salin, 13. Kemudian kita lihat angka paling akhir yaitu angka 9. 9 ini mendekati ke 10, maka kita ambil atau kita genapkan menjadi 10, kemudian kita masukkan ke angka 7 ini. Artinya angka 7 ini kita tambahkan 1 menjadi 8. Sementara ini angka 9 sudah kita genapkan, maka akhirnya menjadi 80. Kita lanjut soal yang kedua. Banyak siswa perempuan di SD Harapan Bangsa adalah 1/3 dari banyak siswa laki-laki. Jika jumlah seluruh siswa adalah 252 anak, maka banyak siswa laki-laki adalah A, B, C, D-nya ini sudah dituliskan. Langsung kita ke pembahasan. Di sini disebutkan bahwa banyak siswa perempuan di SD Harapan Bangsa adalah 1/3 dari banyak siswa laki-laki. Maka dapat kita tulis dalam bentuk matematikanya. P ini melambangkan siswa perempuan. Siswa perempuan itu sama dengan 1/3 dari siswa laki-laki. Atau P sama dengan 1/3 dikali L. L itu melambangkan siswa laki-laki. P untuk perempuan, L untuk laki-laki. Kemudian disebutkan bahwa jika jumlah seluruh siswa adalah 252 anak. Jumlah seluruh siswa berarti di sana ada siswa perempuan dan juga ada siswa laki-laki. P ditambah L sama dengan 252. Untuk P tadi sudah kita buat persamaannya, yaitu P sama dengan 1/3 L. Maka P ini kita ganti dengan yang ini yang sudah kita rubah tadi. P menjadi 1/3 L ditambah L-nya ini tetap 252. Setelah seperti ini, berarti tinggal kita jumlahkan L-nya tadi. L yang pertama ini 1/3, sedangkan L yang kedua tidak dituliskan angkanya, berarti itu nilainya 1.
1/1/3 ditambah 1, kemudian L-nya kita letakkan di luar kurung agar lebih mudah. Tinggal kita jumlahkan ini. Karena ini pecahan campuran, maka kita rubah dulu ke pecahan biasa. 1/1/3 kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 kita kali dengan 3 itu 3, ditambah 1 menjadi 4, berarti di sini 4/3. Untuk angka 1, ini adalah bilangan bulat. Kalau kita ingin menjadikannya penyebut agar sama-sama bentuknya pecahan, kita dapat menambahkan penyebutnya 1 agar tidak merubah nilai dari angka 1 ini. Tutup kurung L sama dengan 252. Tinggal kita selesaikan ini. Berarti KPK dari 3 dan 1, penyebut ini 3, penyebut ini 1, kita cari KPK-nya yaitu 3. 3 dibagi 3 dapat 1 dikali 4, 4 ditambah 3 dibagi 1, 3 dikali 1 tetap 3. Nah, setelah seperti ini tinggal kita jumlahkan 4 tambah 3, 7/3 L sama dengan 252. Sehingga untuk nilai L 252 kita bagi dengan 7/3. Aturan dalam membagi pecahan berarti kita mengali dengan kebalikannya. 252 kita kali, ini kita balik menjadi 3/7. 252 dikali 3 diperoleh hasil 756/7. 256 bisa kita bagi 7 sehingga hasilnya menjadi 108. Maka banyak siswa laki-laki di SD Harapan Bangsa yaitu 108 orang. Jika adik-adik sekiranya ragu dengan jawabannya, maka kita bisa melakukan uji jawaban, di mana tadi disebutkan bahwa P itu atau siswa perempuan sama dengan 1/1/3 dari siswa laki-laki. Sekarang kita masukkan nilai siswa laki-laki yang sudah kita peroleh. P sama dengan 1/1/3 dari siswa laki-laki. Kita rubah ini dulu menjadi pecahan biasa, maka P-nya menjadi 1 kali 3, 3 ditambah 1, 4, 4/3 dari siswa laki-laki. L-nya tadi kita peroleh 108, maka P sama dengan 4/3 dikali 108. 4 kita kali dengan 108 mendapat 432. 432, kemudian kita bagi 3-nya tetap. Ini bisa kita selesaikan pembagiannya menghasilkan 144. Berarti jumlah siswa perempuan yang kita peroleh yaitu 144. P-nya 144, L-nya 108, yang ini tadi. Sedangkan di soal disebutkan bahwa jumlah seluruh siswa yaitu perempuan ditambah laki-laki adalah 252. Kita masukkan P-nya 144, kemudian ditambah L-nya 108. Kalau kita jumlahkan ini, maka hasilnya adalah 252. Jadi jawaban kita benar, karena setelah kita lakukan uji, siswa laki-laki tambah siswa perempuan itu jumlahnya sama dengan yang ada di soal. 2 buah soal saja untuk video keempat ini tentang materi ujian akhir kelas 6 SD. Kita lanjut di video kelima nantinya. Silakan pahami materi yang sudah kita bahas. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Atau jika ada ingin request sebuah soal atau materi yang mungkin masih ragu untuk kita bahas di sini, silakan tulis juga di kolom komentar. Dan jika adik-adik berkenan, silakan like
dan subscribe, aktifkan lonceng hitam agar setiap kali upload video baru, adik-adik bisa langsung belajar dan memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.